Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita dapat jumpa kembali dalam materi daring ya, kuliah daring psikologi perkembangan semester 5 ST Taruna Surabaya. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Yang sekarang ini adalah materi psikologi perkembangan. Adapun pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama, teori-teori dalam psikologi perkembangan. Teori perkembangan yang kedua ini teori perkembangan maturitas menurut Arnold L. Geisel. Menurut beliau, yang pertama sudut pandang teoritis Geisel ya. Pembahasan sudut pandang teoritis Geisel. Menurut Geisel, perkembangan manusia bergerak maju melalui suatu urutan teratur. Sejarah biologi dan evolusi spesies menentukan urutan tersebut. Tingkat kemajuan anak dalam langkah melalui urutan genotip ya, gen ya. Anak menentukan individu, yaitu nenek moyangnya mempengaruhi latar belakang keturunan anak. Seorang anak yang berkembang dengan kecepatan lambat bila dibandingkan dengan anak lain tidak dapat diubah dari arah yang sedang ditempuhnya. Begitu juga dengan anak yang berkembang lebih cepat tidak bisa diubah arahnya. Ini menurut dalam bukunya Salkin, cetakan 2009, halaman 79. Lingkungan juga dapat mempengaruhi kecepatan perkembangan seorang anak. Menurut Salkin, bahwa tingkat kecepatan perkembangan bisa dipengaruhi oleh kekurangan gizi atau karena sakit. Akan tetapi faktor-faktor biologi sepenuhnya berada dalam kendali. Menurut Salkin dalam bukunya halaman 79 terbitan 2009. Yang kedua, konsep pematangan. Konsep pematangan pertumbuhan dan perkembangan menurut Geisel dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama, anak adalah produk dari lingkungannya. Ini penting ya, untuk diingat ya. Pertama, anak adalah produk dari lingkungannya. Yang kedua adalah anak adalah apa? Perkembangan anak berasal dari dalam dirinya sendiri, yaitu dari aksi gen-gen tubuhnya. Kedua proses di atas disebut kematangannya. Dalam bukunya Crane terbitan 2007 halaman 30. Perkembangan kematangan menurut Geisel selalu terjadi dalam urutan tertentu. Misalnya embrio jantung menjadi organ yang pertama berkembang dan berfungsi. Selanjutnya sel-sel yang berbeda-beda mulai membentuk sistem saraf utama dengan cepat, yaitu otak dan saraf tulang belakang. Berikutnya adalah perkembangan otak dan kepala secara utuh, baru dimulai setelah bagian-bagian lain berbentuk seperti tangan dan kaki. Urutan ini yang diarahkan oleh cetak biru genetik ya, yang tidak pernah berjalan terbalik. Menurut Crane, terbitan bukunya tahun 2007 halaman 30. Sementara pola, pada pematangan terdapat pola yang terlihat pada visi dan koordinasi tangan dan mata. Yang pertama ya, gerakan tanpa tujuan pada saat lahir. Yang kedua, bertahap kemampuan untuk berhenti dan menatap. Yang ketiga, 1 bulan fokus pada objek dekat wajah. Dan yang keempat, 4 bulan ya, koordinasi visual fokus dan tangan bergerak dengan objek yang besar, misalnya kerincingan seperti itu.
Yang kelima ya, 6 bulan koordinasi visual, fokus pada tangan bergerak dengan sebuah benda kecil ini. Anak-anak kecil itu tumbuh kembangnya bertahap. Yang ke-6, 10 bulan kemampuan untuk melihat dan mengambil sebuah benda kecil dengan menjepit atau pegangan. Prinsip-prinsip dasar perkembangan Gesell menguraikan mengenai apa perkembangan dalam bukunya Vision is Development in Infant and Child pada bab ke ini 12. The Ontogenesis of Infant Behavior. Pada bab tersebut Gesell menggambarkan secara lengkap mengenai perkembangan dengan menyatukan prinsip-prinsip dasar pertumbuhan morfologis dengan prinsip-prinsip dasar pertumbuhan behavioral. Ya, untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan psikologis, sebagaimana pertumbuhan somatis. Proses ini bersifat morfologis. Dan menurut Gesell ada 5 prinsip dasar perkembangan yang memiliki dampak psikomorfologis. Artinya apa? Proses-proses perkembangan yang terjadi baik di tingkat psikologis maupun tingkat struktural. Lengkapnya prinsip-prinsip dasar perkembangan Gesell yang sebagai berikut. Salkin, terbitan 2009 halaman 81 sampai 84. Yang pertama, prinsip arah perkembangan, prinsip of developmental direction. Perkembangan tidak berlangsung acak melainkan dalam pola teratur. Perkembangan bergerak maju secara sistematis dari kepala hingga ke ujung kaki yang dikenal dengan apa? Cephalocaudal trend ya. Cephalocaudal trend, perkembangan juga bergerak dari pusat tubuh ke arah luar, ke arah pinggir ya. Gerakan bahu terlihat jauh lebih teratur pada awal kehidupan anak dibanding dengan gerakan pergelangan tangan dan jari jemari yang lebih dikenal dengan istilah apa? Proximodistal trend. Yang kedua, prinsip jalinan timbal balik atau principle of reciprocal interweaving ya. Principle of reciprocal interweaving. Prinsip ini didasarkan pada apa? Pada prinsip fisiologis Sherrington, yaitu apa? Pengencangan dan perenggangan otot-otot yang berbeda-beda sama-sama saling melengkapi untuk menghasilkan gerakan tubuh yang efisien. Fenomena ini menurut Gesell terjadi pada apa? Proses perkembangan, yaitu berlangsungnya pola perilaku membutuhkan apa? Membutuhkan pertumbuhan struktural yang saling melengkapi. Contoh, urutan perkembangan yang menghasilkan aktivitas berjalan kaki sampai rangkaian pergantian antara dominasi otot pengencangan dan dominasi otot pelonggar pada lengan dan kaki. Nah, menurut Gesell prinsip kedua ini adalah apa? Susunan hubungan timbal balik antara dua fungsi atau sistem saraf motorik yang saling berlawanan, yang secara ontogenik ya terwujud melalui peralihan periodik yang semakin meningkat antara berbagai komponen fungsi atau sistem. Nah, dengan modulasi dan integrasi progresif pada pola-pola perilaku yang dihasilkan pada punya Gesell 1954 halaman 349. Ada punya ketiga, prinsip asimetri fungsional, principle of functional asymmetry. Principle of functional asymmetry. Perilaku berlangsung melalui periode-periode perkembangan yang bersifat asimetris atau tidak seimbang. Agar apa? Agar organisme bisa mencapai kadar kematangan pada tahap selanjutnya. Misal, refleks pengencangan otot leher, tonic neck reflex. Tonic neck reflex. Hal ini apa terlihat pada bulan pertama kelahiran atau posisi terlentang dengan kepala ke satu sisi. Lengan terulur dengan lengan berlawanan tertekuk. Ini. Yang keempat, prinsip maturisasi individu, prinsip of individual maturation ya, pematangan maturasi merupakan apa? Proses yang dikendalikan oleh faktor-faktor
endrogen atau internal. Menurut Gesell bahwa faktor lingkungan itu ikut mendukung, membelokkan dan mengkhususkan. Tetapi faktor lingkungan tidak menjadi penyebab munculnya bentuk-bentuk pokok tata urutan ontogenesis. Menurut Gesell ya. Inti dari prinsip ini adalah pembelajaran hanya bisa terjadi ketika struktur telah berkembang sehingga apa? Memungkinkan terjadi adaptasi perilaku, dan sebelum struktur itu berkembang maka pendidikan semacam apapun tidak akan bisa efektif. Dan menurut dia yang kelima ya, prinsip fluktuasi teratur, principle of self regulatory. Principle of self-regulatory mengandung arti bahwa perkembangan bergerak naik turun seperti papan jungkit ya, antara periode stabil dan periode tidak stabil, dan antara periode pertumbuhan aktif dan periode konsolidasi. Fluktuasi progresif ini berpuncak pada apa? Serangkaian tanggapan yang bersifat stabil. Menurut Gesell, setiap urutan tahapan yang khas akan berlangsung berulang-ulang seiring dengan apa? Seiring dengan semakin dewasanya si anak, dan tahapan-tahapan yang tidak seimbang atau goyang akan selalu diikuti oleh tahapan-tahapan yang seimbang. Pembahasan selanjutnya adalah apa? D. Kedudukan perbedaan individu. D. Kedudukan perbedaan individu. Sumbangan Gesell untuk psikologi perkembangan adalah penggunaan gambar yang bergerak untuk merekam perkembangan anak yang diteliti. Gesell membagi perbedaan individu dari segi perkembangan perilakunya dalam 4 bidang. Yang pertama, perilaku motorik. Perilaku motorik ya menyangkut gerakan tubuh, koordinasi, keahlian, motorik khusus. Selanjutnya perilaku adaptif, kesiagaan, kecerdasan, berbagai bentuk eksplorasi. Perilaku bahasa, semua bentuk komunikasi ini. Dan perilaku personal sosial, reaksi-reaksi terhadap apa orang lain dan lingkungan sekitarnya. Ini dalam bukunya Salkin, terbitan 2009, halaman 85 sampai 87. Untuk membantu orang tua dalam memperhatikan keempat bidang perilaku tersebut, temuan Gesell dan rekan-rekannya menjadi dasar apa? Ujian penyaringan yang banyak digunakan orang tua untuk mengetahui status perkembangan anak dari usia 1 tahun 1 sampai 6 bulan ya, maaf ya. Usia 1 sampai 6 bulan. Ujian penyaringan dikenal dengan apa? Denver Development Screen Test. Denver Developmental Screen Test atau disingkat apa? DDST-2 yang dikembangkan oleh William K. Frankenburg dan pertama kali diperkenalkan oleh bersama J.B. Dobbs pada tahun 1967. Menurut Gesell ya, perkembangan anak dikendalikan sepenuhnya oleh prinsip-prinsip perkembangan yang ditentukan secara biologis dan menghasilkan urutan proses pematangan yang bersifat apa pasti. Proses pematangan ini memungkinkan terjadinya perwujudan perilaku. Meskipun anak-anak secara individual bergerak maju sesuai laju kecepatan mereka sendiri, urutan proses perkembangan berlaku sama pada semua anak ya. Menurut Salkin dalam bukunya terbitan 2009 87 nomornya. Keutamaan Gesell di bidang penelitian adalah apa? Penekanannya terhadap metodologi terutama pada kehandalan pengukuran dari pentingnya observasi. Melalui ketepatan penggunaan metode, Gesell mampu menyusun semua informasi menjadi apa? Sebuah deskripsi mengenai pertumbuhan dan perkembangan yang memungkinkan dirinya untuk menangani serangkaian tugas. Tugas mengevaluasi perkembangan individu. Tugas mengevaluasi perkembangan individu seorang anak dalam kaitannya dengan kelompok umur anak ya. Metode Gesell ini yang dikenal dengan apa? Gesell Development Schedule. Melalui jadwal ini dapat diperoleh DQ atau Developmental Question, skor tes perkembangan seorang anak. Keunggulan Gesell dalam melakukan penelitian adalah pada pengujian secara berulang-ulang terhadap anak yang sama dalam jangka waktu yang lama ya, strategi longitudinal. Untuk mendapatkan penjelasan usia yang khas dan untuk menguji kestabilan dan kesinambungan berbagai perbedaan individu.
Gesell bersama Thomson dalam meneliti anak kembar memperkenalkan metode penelitian kontrol kembar, co-twin control research method. Melalui metode ini, Gesell dan Thomson menemukan bahwa anak kembar yang menerima pelatihan kembar satu memperlihatkan adanya pencapaian yang bertahap dan lambat dalam perilaku yang dimaksud. Sementara kembar kontrol kedua kembar kontrol kedua tidak menunjukkan pencapaian sama sekali. Kemudian ketika kembar dua mencapai usia menurut ukuran kematangan diharapkan mulai mempelajari perilaku, hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pelatihan jangka pendek, kembar dua akan meraih tingkat penguasaan yang sama dengan kembar satu. Pada akhir eksperimen tidak ada perbedaan kemampuan di antara kedua anak tersebut. Intinya pelatihan pada anak usia dini hanya akan membuahkan sedikit konsekuensi pada hasil akhirnya. Ini yang pentingnya. Kematangan merupakan faktor yang berpengaruh dalam perkembangan, sehingga pembelajaran hanya akan mungkin terjadi apabila sarana pematangan atau struktur yang diperlukan untuk belajar juga berfungsi. Ini dalam bukunya Salkin tahun 2009 halaman 90. Yang terakhir penerapan teori Gesell dalam perkembangan manusia. Pada prakteknya, kontribusi Gesell pada perkembangan manusia adalah para orang tua agar tidak berputus asa bila mereka memberikan waktu yang cukup agar anak mereka mengalami pematangan dalam perkembangannya, supaya anak akan mengembangkan perilaku yang tepat. Artinya Artinya ketika anak siap belajar, mereka pun akan belajar. Jadi kata kuncinya adalah kesiapan. Jika anak siap belajar, maka anak akan berkembang. Namun orang tua juga memperhatikan lingkungan normal yang menjadi faktor aktif yang merangsang dan mencakup banyak kejadian yang berbeda-beda. Ini menurut Salkin, bukunya cetakan 2009 halaman 97. Nah, dilanjutkan, pada beberapa kasus perkembangan seorang anak tidak berlangsung seperti yang diharapkan. Orang tua akan mengambil strategi intervensi. Misalnya seorang anak perempuan usia 2 tahun yang belum bisa berbicara, lalu ia berkomunikasi dengan cara menunjuk-nunjuk tangannya. Orang tuanya berkonsultasi dengan dokter. Menurut dokter, anak tersebut tidak mengalami persoalan. Dokter menyatakan orang tua jangan khawatir, si anak akan berbicara bila ia sudah siap. Hanya berselang kira-kira 6 bulan, orang tua anak membawa anaknya itu ke dokter dengan kemajuan yang luar biasa. Ia mampu berbicara. Sesungguhnya orang tuanya telah melakukan sesuatu tindakan dengan memperlambat bicara. Nah, ini mengulang-ulang kata dan kalimat atau membuat ucapan yang lebih jelas. Artinya orang tua mengubah beberapa dimensi yang terdapat dalam lingkungan normal si anak. Ini menurut Salkin bukunya atau cetakan 2009 halaman 99. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, ini demikianlah materi psikologi perkembangan. Ini masih bicara masalah beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh ilmuwan psikologi teori perkembangan maturitas menurut Arnold L. Gesell yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Pembahasan untuk perluasan pemahaman, saya harapkan para mahasiswa bertanya, dan kita akan membahas pertanyaan tersebut, permasalahan yang belum kita pahami di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.